Shalom. Tuhan baik, amin. Saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk mendengarkan firman hari ini. Saya harap Anda bawa Alkitab, bila perlu bawa buku catatan. Karena untuk percaya Yesus harus mental murid. Ya, saya bilang sama jemaat saya, jangan hanya bawa Alkitab, bawa buku catatan. Supaya di gereja itu harus lebih menekankan pengajaran daripada sekedar mujizat-mujizat. Kok nggak ada amin ya? Kayaknya nggak rela muka lo. Ini penting. Makanya sebentar lagi kalau tahun gereja ini kita mau mulai masuk Minggu Adventist, mau masuk peringatan kepada kedatangan Yesus sebagai bayi lahir. Makanya kita hayati apa arti Immanuel. Siapa yang tahu apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Apa fungsi Allah menyertai kita? Pertama, kita putus hubungan dengan Allah karena dosa, bukan karena kanker, bukan karena mandul. Dosa yang paling serius. Tidak ada kejadian dalam diri manusia yang membuat putus hubungan dengan Allah selain dosa. Nggak ada. Makanya kanker nggak serius. COVID-19 tidak serius. Anda harus ikuti protokol kesehatan dengan ketat. Jangan main-main. Harus disiplin. Kalau bagian kita sudah disiplin, akhirnya kena COVID-19 dan meninggal, ya nggak usah sedih lah, orang kita mati tahu kemana. Ke surga. Nggak ada upah COVID-19 maut, upah dosa maut. Amin. Tepuk tangan. Ya, makanya doa kesembuhan hanya boleh sampai limit tertentu. Limit berikutnya doa kesembuhan itu bisa membodohi. Nyambung nggak? Bagi orang nggak percaya atau bayi rohani cocok doa kesembuhan. Tapi bagi mereka yang bertumbuh, nggak itu lagi fokus. Saya tanya Anda, kalau Anda naik pesawat ke Bali, kemana? Ke Bali. Anda sukanya naik pesawatnya on time atau delay? On time. Apalagi ke surga, on time lah. Tuh nggak ada amin kalau khotbah begini. Mana lebih bagus, surga atau Bali? Makanya orang yang sehat rohaninya berdoa, Tuhan kalau saatnya memang kau panggil aku, tolong jangan delay, on time lah. Ketawa Anda mengandung kepedihan, susah. Pesawat delay komplain, ke surga delay sukacita, kan gak nyambung. Karena banyak orang setelah lahir baru bertobat, mendekati Immanuel sama seperti orang belum percaya. Yaitu Allah beserta dengan saya supaya apa yang saya inginkan dikabulkan. Itu kan ngawur. Allah beserta dengan saya supaya aku mentaati dia. Itu yang benar. Tapi Tuhan suruh orang gereja baca Alkitab tiap hari. Malas. Saya tahu ada orangnya di sini malas baca Alkitab. Tahu saya orangnya. Mau saya kasih tahu? Lagi ngeliat saya dia. Disuruh tunduk pada suami, lu tanduk suami. Disuruh mengasihi istri, lu bohongin istri. Disuruh balas kejahatan dengan kebaikan, Anda balas kejahatan dengan kejahatan. Begitu Anda naik pesawat, Anda balik nyuruh Tuhan. Tuhan, kami mau naik pesawat ke Bali. Tolong lindungi, sertai kami selamat sampai tujuan. Tuhan bilang apa? Iya bos. Karena Tuhan itu babu Anda. Kalau Anda malas baca Alkitab, jangan minta perlindungan. Berarti dia bukan Tuhanmu, dia satpammu. Makanya orang-orang seperti ini akan kecewa ketika meninggal. Karena Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, enyah kau pembuat kejahatan. Karena orang jahat setelah percaya, orang jahat di mata Tuhan adalah nggak taat kepada Tuhan. Itu orang jahat. Buka Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya baca ayat 21, Anda baca ayat 22, ayat 23 kita bersama-sama. Ayat 21 saya bacakan buat saudara. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lanjut. Kita sama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian. Siapa yang pembuat kejahatan? Mereka yang menyembuhkan penyakit, yang mengusir setan, yang bernubuat, tapi dalam kehidupan sehari-harinya nggak melakukan kehendak Bapa. Itu ayat 21b. Makanya selalu saya bilang sama para pendeta, para dosen teologi, para jemaat saya bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Kalau Anda mau lihat rohani saya, jangan lihat ketika saya mendoakan orang lumpuh berjalan, karena itu bukan representatif rohani. Itu bukan representatif rohani. Karena iblis pun bisa menyembuhkan. Anak buahnya yang terkecil, Ponari namanya di Surabaya sana, bisa menyembuhkan. Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari-hari. Ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, saya melakukan kehendak Bapa enggak? Makanya ayat 21b dikatakan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Khotbah belum tentu melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau saya diundang di sini sama Pastor Paulus, misalnya dari 3 bulan yang lampau, seminggu kemudian saya minta, Pastor Paulus saya maaf, saya nggak bisa. Kenapa? Aduh saya ada acara gini. Padahal ada undangan lain, gereja yang jauh lebih besar, persembahannya lebih gede. Saya bohongin Pastor Paulus. Akhirnya saya khotbah ke sana. Saya khotbah ke sana bukan sebagai hamba Tuhan, hamba uang. Nyambung gak sih? Karena saya tertarik persembahannya. Khotbah belum tentu hamba Tuhan, menyembuhkan belum tentu hamba Tuhan, bernubuat belum tentu hamba Tuhan. Pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari itu hamba Tuhan. Katakan amin. Taat. Itu yang saya bilang. Kalau Anda menyembah di gereja ini gemetar-gemetar, tapi Anda pulang bawa motor lawan arah, orang lain gemetar sama Anda, itu kesurupan. Orang bisa lu bohongi, Tuhan gak bisa lu bohongi. Kalau Anda bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar, pulang istrimu gemetar sama lo, itu kan kesurupan. Kalau Anda menyembah terharu-terharu, tapi kelakuanmu sehari-hari mengharukan, itu menggelikan. Orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Katakan amin. Makanya dosa artinya tidak taat. Hidup benar artinya taat. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Ayo, fokusnya buahnya atau perintahnya? Bukan buahnya, perintahnya. Bukan buahnya. Makanya dulu beberapa ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, beberapa ilmuwan meneliti buah apa itu. Itu kurang kerjaan. Fokusnya bukan buahnya, itu mangga atau duren atau alpukat, masa bodoh. Fokusnya perintah. Lu mau taat atau kagak? Karena apa? Taat itu, catat bebek. Taat itu satu-satunya statement yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Catat bebek. Taat itu satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan.
Kalau kita ngomong Tuhan, 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 kita nyanyi, aku mengasihi engkau. Kita berkata, kaulah Tuhanku, kaulah. Tapi kalau kita nggak taat, semua nyanyian penyembahan itu mengejek Tuhan. Catat baik. Karena penyembahan bisa disebut menyembah kalau disertai hidup yang taat. Karena iblis pun ketemu Yesus menyembah. Pemuda gerasa ada roh jahat dalam dirinya, ketemu Yesus langsung tersungkur menyembah. Sama bahasanya proskuneo. Tapi kegagalan iblis, habis itu dia nggak taat. Semua orang menyembah di gereja, kalau hidupnya tetap homoseks, lesbian, buka situs porno, nyeleweng, bohong, malas, itu penyembahan pola iblis. Menyembah secara sikap, setelah itu kelakuan gak taat, itu menyembah pola iblis. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Gak apa-apa, kalau habis ini saya gak diundang lagi gak apa-apa loh. Khotbah itu kebenaran. Makanya ketaatan itu satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Tuhan. Pembantu saya manggil saya misalnya Tuhan, tapi dia lebih taat kepada tetangga. Kata-kata Tuhan sama saya itu ngejek. Loh, kamu dari mana? Saya habis ngepel rumah sebelah. Loh, ini rumah ini belum ngepel. Iya, saya disuruh sebelah. Kenapa disuruh sebelah lu ke sana? Ya, saya lebih taat dari sana. Tapi bapak Tuhan saya itu ngejek itu. Sekali lagi. Kata-kata Tuhan, Allahku, kau mulia, kau agung. Tanpa ketaatan itu mengejek. Ketaatan satu-satunya statement menunjukkan kita meninggikan dia. Ketaatan satu-satu statement yang berbobot dalam hidup ini, kita memasyurkan dia. Dan ketaatan satu-satu statement hidup yang berbobot menyatakan hidup beriman. Kita buka Matius 8 ayat 5 sampai ayat 13. Supaya Natal kita isi makin taat dan makin taat. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Setelah Yesus mengajarkan khotbah di bukit, termasuk tentang pelayanan tapi tidak disertai ketaatan, Matius 7 ayat 21 sampai 23 tadi kita baca, maka Yesus mulai menunjukkan apa arti hidup mengikuti dia kepada murid-muridnya. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara baca ayat 6, terus kita bergantian ayat 13 kita bersama-sama. Yang sudah dapat dan mengerti instruksinya katakan amin. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga.
Kita sama-sama. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yuk, tolong konsentrasi. Ayat mana ayat kunci? Ada yang bisa jawab gak kira-kira? Ayat mana ayat kunci? Ayat berapa? Pada belum makan? Ayat berapa? Ada di layar nggak? Yuk kita lihat ayat 10. Ayat 10. Sama-sama baca. Ayat 10. 1, 2, ya. Perhatikan. Setelah Yesus mendengar hal itu, mendengar apa? Mendengar apa yang diutarakan perwira ini. Heranlah Yesus. Kata heran di sini sangat menyenangkan Yesus. Karena sikap perwira ini menempatkan Yesus begitu tinggi dan agung. Heranlah ia. Lanjut. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dimulai dengan kata-kata, aku berkata kepadamu. Kenapa Yesus perlu mengucapkan aku berkata kepadamu? Padahal Yesus kan berkata pada mereka. Kenapa perlu mengucapkan kata aku berkata kepadamu? Karena ini pelajaran sangat penting. Karena ada penekanan, ini teladan yang utama. Karena ada penekanan, gak boleh lupa pelajaran ini sampai kau mati. Aku berkata kepadamu. Kata berikutnya, sesungguhnya. Arti sesungguhnya tidak relatif. Asli, tidak palsu. Sesungguhnya, sejatinya. Up to date, kapan saja, di mana saja. Sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Gak pernah. Yesus gak pernah ngomong bohong atau lip service ansih. Gak ada. Dia ngomong yang sebenarnya. Tidak ada aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Artinya orang ini kasih contoh iman yang benar. Siapa yang bisa menjawab? Saat Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya tentang perwira ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini. Berarti ada iman yang unggul yang harus dicontoh. Pada ayat 10 ini, siapa yang bisa jawab? Budak perwira ini sudah sembuh atau belum? Belum. Karena kesembuhan bukan ukuran iman. Catat Bebek. Jangan sesat. Kesembuhan bukan ukuran iman. 10 orang sakit kusta. Tolong jawab jemaat. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus atau ke dukun? Yang keras dong. Saya sama dia aja yang Batak kali ya. Yang lain nggak Batak ya? Ah, ada Batak juga? Jaim loh. Lebih keras lah. Ke Yesus atau ke dukun? Ke Yesus. Jawab. Berapa yang percaya Yesus bisa menyembuhkan mereka? Semua. Semua. Berapa yang sembuh? Semua. Berapa yang menyenangkan hati Tuhan? Jangan lupalah. Kalau orang sakit sembuh, mana ada sukacita di surga?
Dan pura-pura nggak nyambung. Tuhan Yesus tidak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Rendah banget derajat Yesus meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan. Kalau lu sakit disembuhkan, sembuh, lu yang sukacita. Tuhan belum. Semua sembuh. Tapi satu yang Tuhan sukacita, yang 9 Tuhan sedih. Sedih dia. Padahal sembuh gak? Sembuh. Kalau Tuhan meletakkan sukacitanya kepada kesembuhan, konsisten dong. Semua sembuh, semuanya Tuhan sukacita dong. Kenyataan enggak? 9 Tuhan sedih. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meletakkan sukacita murahan. Apa itu? Yang tidak kekal. Makanya Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena pertobatan ada unsur kegagalan. Kalau orang sakit kanker umurnya 3 bulan lagi. Tolong jawab, umurnya berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Gak usah ragu, bisa. Oleh bilubirnya sembuh, sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Nggak batal, ditunda. Makanya ketika ada ibu-ibu datang ke saya, salam Pendeta Ridwan, salam Bu, salam. Puji Tuhan Pak Ridwan, 5 tahun yang lalu Bapak mendoakan saya di rumah sakit Darmais. Waduh, terus gimana? Saya disembuhkan oleh Tuhan. Yang benar, iya Pak Pendeta. Umur saya paling kuat 3-4 bulan lagi. Tapi Tuhan sembuh. Kejadian ini kapan? 5 tahun lalu. Udah periksa enggak? Udah periksa Pak Pendeta. Dokter bilang sudah bersih. Apa saya bilang sama ibu ini? Apa saya bilang sama ibu ini? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu, kasih tahu. Loh, kaget dia. Loh, kok gitu? Saya bilang, bukan kok gitu ibu, memang gitu. Halo, jangan sesatlah. Kesembuhan nggak pernah membatalkan kematian, menunda. Pernah nggak baca Alkitab Lazarus dibangkitkan Yesus? Pernah nggak? Bangkit nggak? Mati lagi nggak? Ya mati. Itu nggak hebat-hebat yang begitu-begitu. Bertobat hebat. Lazarus yang Anda kenal di Kalideres itu beda. Itu Lazarus Yahaan. Lain orang itu. Gak usah ketawa lo, bertobat lo. Saudara yang kekasih, 10 orang sakit kusta, semuanya percaya Yesus bisa menyembuhkan, semuanya sembuh. Catat, berapa yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus? Iman itu bukan sekedar percaya, karena setan pun percaya Yesus Tuhan. Setan pun percaya Yesus Tuhan. Setan pun tahu Yesus itu Maha Kuasa. Cuman setan gak pernah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Gak ada rohaninya tepuk tangan. Gak ada rohaninya tepuk tangan. Iman tanpa perbuatan mati. Tepuk tangan tanpa pertobatan innalillahi. Iya. Mempercayakan hidup itu bicara belajar iman. Percaya, mempercayai hidup. Terakhir apa? Menunjukkan benar-benar beriman. Menjadi orang kepercayaan Tuhan. Itu iman yang benar. Makanya Tuhan bilang sama murid-muridnya, pergilah beritakanlah Injil. Kau representatif kehadiranku. Di mana engkau ada, aku di situ ada. Karena murid-muridnya menjadi orang kepercayaan Kristus melalui proses terus menerus mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Pernah gagal? Pernah. Pernah gagal? Pernah. Petrus gagal, tapi diulangi sampai menjadi orang kepercayaan Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, gak usah doa puasa supaya sembuh, gak usah. Gak usah doa puasa supaya pandemi COVID-19 ini berhenti, gak usah. Gagal fokus loh. Fokus kita bukan durasi pandemi, tapi fokus kita bagaimana pandemi ini selesai tahun ini, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, tetap kau temukan aku taat kepada engkau. Fokus kita ketaatan. Kalau fokusnya masalah, banyak bapak-bapak, Pak Pendeta, aku nggak tahan. Kenapa? Tahun pertama aku menikah, istriku cerewet sekali. 5 tahun aku berdoa, masih tetap cerewet. Sekarang 10 tahun, makin cerewet. Ya fokus lu
Masalah istri lu cerewet, bukan Tuhan. Makanya Tuhan lu istri lu, bukan Tuhan Yesus. Karena itu fokus lu. Kalau orang beriman, Tuhan, 1 tahun pernikahan istriku cerewet, aku kaget. 5 tahun tetap cerewet, 10 tahun tetap cerewet Tuhan. Tapi saya beriman, biarpun dia cerewet sampai mati, aku dapatkanlah, aku tetap mengasihi dia. Nah itu iman. Itu gak ada amin kalau khotbah begini. Norak. Susah. Ketaatan itu iman. Maka Bapak Ibu anak-anak muda, jangan mau mati sebelum menjadi orang kepercayaan Yesus. Tapi nggak mungkin terjadi Anda menjadi orang kepercayaan Yesus. Halusinasi kalau Anda tidak mau mempercayakan hidupmu terus-menerus kepada Tuhan. Taat terus-menerus. Mulai dari hal yang kecil. Apa itu? Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab. Itu kan latihan yang paling bagus untuk taat. Tapi aneh, orang Islam sembahyang subuh, orang Kristen ngorok semuanya, ngorok. Makin keras azannya, makin keras ngoroknya. Malah sempat lagi mimpi makan capcay. Sampai ilernya keluar. Bangun kesiangan, nggak baca Alkitab. Terusnya datang ke gereja terharu-terharu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Langsung malaikat kasih back sound. Bohong. Iya. Banyak orang pembohong di sini. Sebelah kiri lu itu pembohong. Persis sebelah kiri lu itu pembohong orang itu. Yang sebelah kiri lu, lihat sebelah kiri lu, itu pembohong. Sebelah kanan lu lebih pembohong lagi. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah seperti ini. Supaya beres kebohongan kita nih. Kalau kita malas baca Alkitab, gak ada gairah bangun pagi baca firman. Ngomong cinta Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau gua Tuhan langsung bilang petir sambar nih orang. Biar gosong. Kesempatan. Ada kesempatan lu gak gunain. Tapi nyanyi terus. Hidup ini adalah Allah. Untung gua gak Tuhan. Kalau gak gua sambar loh. Makanya. Ayolah. Dekati dia sebagai Tuhan bukan babu. Perhatikan ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kalau Anda baca bahasa asli ayat ini, bahasa aslinya, dan Anda menghayati konteks saat itu, ini nggak lazim. Kalau saya buat film, maka murid-muridnya bingung lihat orang ini. Why? Pertama, perwira ini orang Yahudi atau bukan? Bukan. Orang apa? Romawi. Catat. Orang Romawi penjajah. Kalau penjajah punya superioritas tersendiri. Makanya ketika Belanda menjajah Indonesia, sekolah Belanda nggak boleh dimasukin pribumi. Restoran Belanda orang pribumi nggak boleh masuk kecuali bangsawan penjilat. Punya gengsi tersendiri, sulit untuk rendah hati. Dia orang Romawi. Yang kedua, Alkitab berkata seorang perwira. Ketika diteliti, dia lebih kepada pamen, perwira menengah. Letnan kolonel atau kolonel, bukan perwira tinggi. Dia punya jabatan, mungkin dandim, letnan kolonel atau kolonel. Yesus punya jabatan gerejawi nggak saat itu? Enggak, dia bukan imam, dia bukan ahli Taurat, bukan. Dia
anak tukang kayu orang Israel biasa. Perwira ini punya jabatan tinggi, penjajah. Lanjut. Siapa yang bisa kasih masukan sama saya? Letnan kolonel atau kolonel. Lebih tepat dia kolonel. Kolonel biasanya usia berapa? Siapa yang bisa kasih masukan sama saya? Kolonel biasanya usianya berapa? Kok kurang gizi kalau ngomong-ngomong, kayak saya doang nih yang keras nih, malu-maluin nih saya nih. Berapa usianya? Sekitar 40 ke atas. Yesus saat itu usianya berapa? 30. Perwira ini penjajah, jabatan tinggi, usia lebih tua dari Yesus. Pendidikannya lebih tinggi perwira ini. Mana ekonominya lebih kuat? Perwira ini atau Yesus? Perwira. Dari aspek penjajah, dari aspek jabatan, dari aspek usia, dari aspek latar pendidikan, dari aspek ekonomi, sangat sulit orang ini rendah hati. Sangat sulit dia rendah hati. Tapi Alkitab mencatat, kalau Anda baca bahasa aslinya, seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Kalau Anda baca bahasa asli, kata memohon digunakan bawahan terhadap atasan. Digunakan budak terhadap tuannya. Kalau sejajar bukan memohon, meminta. Kalau atasan bukan memohon, bukan meminta, memerintah. Tapi dia memohon. Dalam budaya saat itu, kata memohon digunakan bawahan atau budak disertai sikap berlutut atau tunduk tangan di dada. Yang dilakukan oleh perwira terhadap pemuda sederhana. Halo, Yesus saat itu menampakkan diri, mukanya bercahaya-bercahaya, kakinya di atas tanah, atau tetap seperti manusia biasa sederhana? Sederhana, pemuda sederhana, pemuda sederhana. Ini perwira, dari pakaiannya kelihatan dia perwira. Dia berlutut depan pemuda yang sederhana, yang jauh lebih muda dari dia, lebih rendah ekonominya. Yesus, dia berlutut. Itu enggak lazim. Memohon kepadanya. Murid-muridnya pun pada saat Matius pasal 8 belum memperlakukan Yesus begitu tinggi. Matius 16 baru Yesus berkata, kata orang siapa aku ini? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Musa. Menurut kamu siapakah aku? Engkau Mesias anak Allah. Itu Matius 16. Matius 8 belum tahu mereka. Bingung mereka, ngapain nih orang? Guru kami dihormat, ada apa ini? Bingung itu murid-muridnya. Lanjut ayat 6. Sikap dia disertai dengan statement dia, pernyataan dia tentang Yesus. Dia identifikasikan Yesus begitu luar biasa. Ayat 6. Apa katanya? Tuhan. Wow. Ini sangat amat tidak lazim. Makanya kalau baca Alkitab itu, lihat bahasa asli dan konteksnya saat itu bagaimana. Tuhan, gak lazim sekali penjajah manggil Tuhan kepada yang dijajah. Orang Belanda mana pernah manggil Tuhan kepada orang pribumi. Orang Belanda manggil Irlander, orang-orang pribumi merendahkan. Baru orang pribumi manggil Tuhan kepada orang Belanda, meneer. Ini terbalik. Tuhan. Wah, Petrus manggil bingung lagi. Loh. Guru kami ini tukang kayu, bukan jenderal. Tapi dia menganggap guru kalian ini
atasanku. Waduh, luar biasa. Perwira ini menempatkan diri begitu tinggi yang belum pernah dilakukan para murid-muridnya. Apalagi tokoh-tokoh agama pada saat itu. Enggak, ahli Taurat orang Farisi mengejek Yesus. Perwira ini kasih contoh. Guru yang kalian ikutin ini bos besar. Tuan. Wow. Petrus dengan segala keluguannya dan teman-temannya, ada apa ini? Menjilat nih orangnya. Jangan nusuk dari belakang nih orang. Tuan-tuan ambil nusuk nih. Karena nggak lazim. Yang berikutnya. Apa kalimat berikutnya? Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Wow. Nggak lazim lagi. Hamba itu dulos, budak. Budak yang dibeli nggak usah kita pikirkan. Lu sakit parah mati nggak usah dipikirkan. Apa lu lagi kolonel lu? Kurang kerjaan mikirin budak. Apalagi disakit. Kalaupun lu mulia, lu suruh aja bawahan lu cari tabib. Enggak. Dia pangkat tinggi, sangat mengasihi hambanya. Dia mencari orang yang bisa pribadi yang bisa menyembuhkannya. Enggak lazim lagi. Ditambah dengan kalimat, dan ia sangat menderita. Ada sikap empati dia terhadap budaknya. Merasakan apa yang dirasakan budaknya. Dia sangat menderita. Emang lu tahu dia sangat menderita? Tahu sekali. Halo. Kalau lu Kristen, lu aktivis gereja, lu gak menempatkan pembantu lu sebagaimana yang Tuhan kehendaki, jangan bicara beriman. Gak usah beriman lah, gak ngerti lu beriman. Lu jadi pengkhotbah terkenal, banyak mujizat, tapi lu maki-maki pembantu lu gak ada bicara iman. Jangan bicara iman lah. Karena Tuhan katakan, apa yang kau lakukan kepada orang kecil ini, kau sedang melakukan kepadaku. Kristen itu bukan di khotbah bagus, bukan di situ kesimpulannya. Kristen itu bukan sekedar bahasa roh, bukan. Gagal fokus lo. Kristen itu memperlakukan orang lain dalam kasih. Itu Kristen. Saya sedih. Saya gembala jemaat satu jemaat di Pondok Indah. Ada jemaat saya menyembah bahasa roh dengan sungguh-sungguh sampai nangis-nangis. Begitu turun, mobilnya terparkir ditutup oleh mobil lain yang parkir paralel dengan rem tangan. Dia gedor-gedor tuh mobil. Yang punya utangnya, yang punya mobil ini nutup orang pakai rem tangan lagi. Mana? Saya turun. Ada apa? Oh Pak Pendeta, bukan. Ada apa? Kamu tadi bahasa roh di atas. Sekarang bahasa apa ini? Kayak tetangga sebelah. Tokoh agama tapi ngomongnya kotor-kotor. Berisik amat sih lu. Susah. Sekarang orang Kristen khotbah bagus. Maki-maki pembantu. Main-main kita ini. Menyembah bagus, bahasa roh, ada mujizat. Tapi kelakuan selalu mau dihormati. Selalu mau diprioritaskan. Saya khotbah di satu kantor, di mana di lantai tertentu di kantor ini, kantor seorang pendeta yang katanya terkenal. Begitu saya turun, pendeta ini masuk dengan bodyguard, didorong satpam saya tersungur-tersungur. Minggir. Iya. Itu satpam bukan Kristen. Tapi pendeta ini keluarkan duitnya, dikasih semua masing-masing 100.000. Hormat orang, tapi didorong. Jijik sekali Tuhan melihat orang seperti ini. Jijik sekali Tuhan melihat orang seperti ini. Akhirnya kita rohani waktu di kegiatan-kegiatan rohani. Dalam kehidupan sehari-hari gak ada bedanya kita dengan preman. Halo, orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Siapa di antara Anda memperlakukan orang kecil, pembantu supir dengan tidak seperti yang Tuhan kehendaki, jangan Anda kaget kalau Anda mati Tuhan bilang aku gak kenal engkau, enyah kau pembuat kejahatan. Jangan kaget lah.
Kalau lu kaget, gua jadi kaget. Kristen itu di kelakuan. Bukan di kegiatan, di kelakuan. Ia sangat menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya. Arti kata berkata dalam bentuk kata kerja, langsung Yesus meladeni dia. Aku akan datang menyembuhkannya. Ayo kita ke sana. Beda sekali orang. Begitu Yesus menyambut apa kerinduan perwira yang begitu merendahkan hati. Ayat 8. Apa kata perwira ini? Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus dengan kata-kata konsisten. Tuhan. Konsisten sekali dia. Tuhan. Yesus bukan gubernur Romawi. Dia bukan Herodes. Dia bukan kepala bait Allah. Bukan imam kepala. Dia orang biasa, anak tukang kayu. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Wow, apa nih? Gak layak. Rumah lu lebih mewah dari rumah Yesus. Seolah-olah Jokowi sidak inspeksi mendadak ke Kalimantan Tengah. Ke satu desa lihat-lihat. Kemudian dia bilang sama Gubernur Kalimantan Tengah, saya mau di desa ini 2 hari. Ada nggak di sini lurah? Oh ada Pak. Dipanggil Pak Presiden. Iya Pak Presiden. Saya mau di desa ini 2 hari. Boleh nggak saya nginap di rumahmu? Nah cocok, lurah ini bilang apa? Jangan, nggak layak rumahku. Itu cocok karena ketinggian. Lu presiden, gua lurah. Rumah gua mau lu tepati, jangan dong. Aku hina sekali. Sikap itu yang dilakukan dia sama Yesus. Perwira ini menempatkan Yesus begitu mulia dan tinggi yang belum pernah dilakukan oleh siapapun termasuk murid-muridnya. Aku nggak layak. Kau mulia dan agung. Maka dia bawa analogi ini. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu kan sembuh. Artinya, apapun yang kau suruh kulakukan, aku percayakan hidupmu kepadamu. Katakan saja, ayo perwira, lu guling-guling sampai ke parit, gua guling-guling, pasti hambaku sembuh. Apa saja kau, aku percayakan hidupmu kepada perkataanmu. Amazing. Coba ibu-ibu bilang sama Tuhan, sore ini Tuhan katakan sepatah kata saja, aku percaya. Tunduk pada suami, amin. Aku tunduk Tuhan. Itu baru beriman. Tunduk pada suami. Aduh Tuhan, suamiku kasar. Berarti lu gak beriman. Hai suami, kasihlah istrimu. Iya Tuhan, aku mengasihi. Bagaimanapun aku mengasihi dia. Itu beriman, mengarahkan kepada perintah Tuhan, bukan pada janji Tuhan. Beriman bukan pada janji Tuhan. Jangan sesatlah. Saya beriman akan janji Tuhan pasti terjadi. Itu bukan iman. Tolong jawab. Yesus pernah gak ingkar janji? Jawab yang keras dong. Pernah nggak dia ingkar janji? Pernah nggak bohong janjinya? Pernah nggak dia lupa janjinya? Dia nggak pernah ingkar, nggak pernah bohong, nggak pernah lupa. Anda lupa janji Tuhan nggak ada masalah. Orang dia nggak pernah lupa dia. Anda lupa janji Tuhan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, dia nggak lupa. Makanya saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu, termasuk anak angkat saya Jason. Saya bilang kalau boleh nggak ada, buat paling maksimal 1 lagu-lagu tentang janji Tuhan itu satu-satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Loh kenapa Pak? Kau nyanyi janjimu seperti fajar pagi hari, nanti Tuhan bilang apa? Nggak usah kau ingatkan aku nggak lupa ingatan, lu yang lupa ingatan. Lagu-lagu ketaatan yang banyak kau sekarang. Apa itu? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yang gitu-gitu lagu itulah. Apa yang kulakukan sama dia, apa yang kuabdikan kepada dia. Makanya ibadah yang sejati bukan menerima,
tapi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Masalahnya berkenan sama Allah atau enggak? Itu ibadah sejati. Bukan bicara menerima, tapi gereja menekankan menerima, ngebohongin jemaat. Datanglah ke gereja, yang sakit sembuh, yang enggak punya anak dapat anak, yang enggak punya menantu dapat menantu, enggak punya jodoh dapat jodoh. Itu Gunung Kawi. Sayang khotbah kayak gini kurang populer dan ada kemungkinan gak diundang lagi. Gak masalah. Khotbah itu kebenaran. Dia Tuhan, kita yang taat sama dia, bukan dia yang taat sama kita. Ditambah lagi ada pembawa acara, pendeta. Saya khotbah di gereja-gereja tertentu, pembawa acara pendeta yang bilang apa? Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji. Saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji. Ini kesurupannya orang. Saya klaim janji Tuhan, kapan lu bayar premi? Jemaat ikut-ikutan, amin, amin, kita klaim. Itu namanya kesurupan berjamaah. Sayang kayak gini gak dibukakan kepada jemaat. Akhirnya Tuhan itu jadi babu mereka. Selesai loh. Aku gak kenal engkau, nyak kau pemuda kejahatan. Fokus kita gak janji Tuhan, perintah Tuhan. Kok gak ada amin ya? Amin berikutnya itu latah, gak spontan. Ayolah. Ibu-ibu lihat saya. Kemungkinan, ini kemungkinan, jangan keburu GR loh. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari lo. Bapak-bapak, kemungkinan istri saya lebih cerewet dari si istri lo. Karena istri saya itu Chinese Toto, sarjana teknik kimia. Dia punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari lo. Tapi tidak ada kemungkinan, catat baik-baik. Tidak ada kemungkinan cerewet istri saya punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Lu makin cerewet, gue makin sayang. Lu makin cerewet, gue makin sayang. Karena cerewet lu dengan sayang gue sama lu gak ada kaitan. Gue sayang sama lu, kaitannya gue tak sama Tuhan. Tuhan bilang kasihlah istrimu. Lupa pendeta kalau cerewet, gak ada Alkitab berkata hai suami kasihlah istrimu yang lemah lembut. Kalau cerewet hajar aja boleh. Gak ada. Gak ada. Jangan sesat, gak ada. Berikan perpuluhan. Tuhan, nggak cukup uangku segini kalau aku berikan perpuluhan sebulan nggak. Taat aja. Jangan ajarin Tuhan mencukupi engkau. Jangan ajarin Tuhan mencukupi engkau. Taat saja. Orang taat baru bisa berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Orang taat baru ngomong gitu. Kalau nggak taat jangan comot-comot ayat. Nanti Tuhan objek, padahal dia subjek. Ini bahaya. Kita nggak melakukan perintahnya, dia harus melakukan perintah kita. Rusak sekali gitu deh. Makanya kalau saya khotbah di Padang, di Aceh, di Madura, saya diundang khotbah di pesisir Malaysia, komunitasnya banyak belum percaya. Saya khotbah mujizat karena mereka belum percaya. Mata jasmani mereka yang melihat, maka perlu mujizat sebagai jembatan, bukan tujuan. Jembatan supaya mereka mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Kepada orang yang gak percaya dalam KKR boleh, tapi dalam gereja yang notabene perkumpulan orang-orang percaya. Gereja itu yang dipanggil dari gelap ke terang. Itu arti gereja. Maka ajarkan khotbah pengajaran supaya penundukan kita kepada Tuhan militan seperti analogi yang dibuat perwira ini. Apa analoginya? Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Sepatah kata aku bilang, langsung dia lakukan. Aku bawahanmu Yesus, kau suruh apa aku lakukan. Dia mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Itu hanya bisa kelihatan di ketaatan. Itu hanya bisa kelihatan kalau fokusnya perintah. Pergi, maka dia pergi. Atau kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Gak ada hak untuk membantah. Aku pun gak mau membantah kau Yesus, apapun yang kau katakan. Itu Kristen yang waras. Kalau kau menyembah, Tuhan suruh tunduk pada suami, kau membantah, kau sesat. Kalau kau menyembah, Tuhan suruh kasih istrimu, kau bohong istri, kau sesat. Kau nggak taat. Kalau kau dalam segala situasi pandemi COVID-19,
Ekonomi lagi susah, pendapatanmu pas-pasan, kecil. Tuhan suruh memberikan perpuluhan, lakukan. Kalau kau nggak lakukan, kau melawan. Kau nggak taat, kau susah. Ketaatan satu-satunya statement hidup menyatakan Yesus Tuhan. Tanpa ketaatan semua penyembahan, semua khotbah, munafik. Catat baik-baik. Ketaatan. Lebih dalam lagi, lihat ayat 9 kalimat terakhir. Ayat 9 kalimat terakhir. Dari kata ataupun, sama-sama kita sama baca ataupun. 1, 2, ya. Ataupun kepada, kerjakanlah ini maka, artinya aku bukan hanya bawahanmu Tuhan Yesus, aku budakmu. Kepada hamba, analogi ini ditarik ke dia. Atau kepada hambaku, aku hambamu, aku budakmu. Kerjakanlah, kata-kata pergi, datang, kerjakanlah, itu kata perintah semua. Abraham disebut bapak beriman bukan dalam konteks janji Tuhan, tapi perintah Tuhan. Abraham, Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Janji. Berarti Abraham bicara menerima atau melakukan? Menerima. Janji itu kita terima. Bukan di situ Abraham disebut bapak beriman. Tetapi janji itu diproses nggak segampang yang dipikirkan Abraham. Setelah Allah berkata demikian, istrinya nggak hamil-hamil. 5 tahun kemudian nggak hamil. Beberapa lama kemudian baru hamil. Yang ditunggu-tunggu dapat. Anaknya Ishak datang. Sayang sekali si Sarah. Datang Tuhan. Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak yang kau kasihi. Apa kata Tuhan? Beli dia Pajero atau Fortuner, gitu nggak? Bukan bicara menerima, bukan bicara menerima. Beli dia apartemen di Kelapa Gading atau di Puri, bukan. Tapi apa? Sembeli dia bagiku. Bicara berkorban, bicara taat, itu iman. Halo, Abraham manusia biasa atau robot? Ada nggak konflik dia di batin dia ketika perintah itu datang? Ada, dia bukan robot. Kaget sekali, aduh. Kalau gue ngomong sama Sarah, habis gue nama dia. Apa? Gue sulit-sulit mengandung, lu bilang potong anak, langkai mayat gue. Wah, repot tuh. Tapi pada akhirnya, Abraham dengan segala konflik di batinnya, akhirnya dia taat gak? Di situ Abraham lulus disebut bapak beriman, di ketaatan. Jangan sesat loh. Kalau lu nggak taat, jangan bicara iman. Kalau lu bisa khotbah tanpa taat, jangan bicara iman. Kalau lu bisa banyak mujizat tapi tanpa ketaatan, jangan bicara iman. Bisa nggak orang nggak taat mendoakan orang sakit sembuh? Bisa. Karena firman Tuhan disampaikan orang ini tidak bisa sia-sia. Tapi sama orang ini nggak ada berkat. Bisa sembuhkan, bisa. Tapi orang ini tetap ditolak Tuhan. Ini Anda harus tahu bahwa kesembuhan mujizat bukan ukuran rohani. Perubahan kelakuan, karakter seperti Kristus, itu ukuran rohani. Rendah hati, fokusnya pada perintah Tuhan, ketaatan absolut, itu ukuran iman. Kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Aku budakmu Yesus. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Bagaimana Yesus heran melalui kehidupan kita? Contoh perwira ini. Taat absolut. Sekalipun walaupun apapun yang terjadi. Taat absolut. Tapi tidak bisa serta-merta kita taat absolut. Kalau yang kecil aja kita nggak taat. Seperti yang tadi saya katakan, bangun pagi baca Alkitab tiap hari, nggak taat. Gak usah mimpi deh. Setiap perkara yang kecil dulu lah. Termasuk Anda yang belum menikah. Sulit Anda menyalin pernikahan Anda dengan benar kalau Anda nggak setia dari hal-hal yang kecil. Maka setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu Petrus, Yakobus, Yohanes dan kawan-kawan, sesungguhnya iman sebesar ini nggak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang lain. Artinya apa? Dengar, ini iman yang benar. Contoh. Itu makna dibalik pernyataan Yesus itu. Lanjut ayat 11. Aku berkata
kepadamu. Lanjut diajarkan lagi. Ini bagian dari pemuritan kepada muridnya. Banyak orang akan datang dari timur dan barat. Artinya dari luar Israel. Dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Karena Abraham itu bukan bicara bapak lahiriah, bapak rohani, bapak orang beriman. Kalau Abraham taat absolut, perwira ini taat absolut, lu juga taat absolut. Itu kau keturunan Abraham. Jangan terlalu berlebihan menghormati orang Israel lahiriah. Jangan terlalu berlebihan. Gagal fokus loh. Tapi jangan pernah mengutuki bangsa Israel. Jangan pernah kutuki bangsa lain pun nggak boleh. Jangan pernah kutuki Israel. Tapi jangan terlalu berhormat berlebihan. Israel, Arab, Palestina, Indonesia, bangsa manapun sama di mata Tuhan. Nggak percaya masuk neraka. Nggak ada. Kalau orang Israel nggak percaya tetap masuk surga. Nggak. Tetap binasa masuk neraka. Sama di mata Tuhan. Secara kronologis yang beda, bahwa Tuhan mau memakai bangsa itu, umat pilihan itu supaya jadi contoh bagi bangsa-bangsa, tapi mereka keras hati dan degil. Kalau kita lanjutkan, kita nanti Kristen-Kristen lahiriah, bukan Kristen rohani, bukan keturunan Abraham yang beriman. Maka Bapak Ibu anak muda, taat itu absolut. Sangkal diri pikul salib itu perangkat yang paling indah untuk kita taat absolut. Sedangkan anak-anak kerajaan itu katanya orang-orang Israel. Termasuk sekarang Kristen-Kristen KTP, Israel lahiriah. Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ayat terakhir. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai, yang engkau taati. Baru saat itu juga sembuh hambanya. Sembuh itu kemudian, bukan sembuh dulu baru gambaran beriman, bukan. Ketaatan absolut perwira ini disebut iman. Bukan kesembuhan ukurannya. Kesembuhan itu bonus, bukan ukuran. Maka Bapak Ibu jemaat sekalian, mari ambil keputusan. Jangan main-main dalam dosa. Karena dosa itu bicara menolak percaya. Karena dosa artinya tidak taat. Semua yang tidak taat itu sama dengan dosa. Kalau ada perintah Tuhan, kau nggak lakukan, itu lebih bahaya dari sakit kanker. Lebih bahaya daripada pandemi COVID-19. Sebaliknya, kalau kita baca Alkitab, sebelah kita ada buku tulis. Setiap pembacaan kita, mana perintahnya catat, mana perintahnya catat. Selesai pembacaan kitab, letakkan mukamu di lantai. Bilang sama Tuhan, kau Tuhanku, aku budakmu. Kau perintahkan aku nih, tolonglah Roh Kudus. Aku melakukan firman hari ini. Tolong Tuhan, tolong dalamnya sampai nangis. Orang-orang seperti ini lihat Tuhan hatinya. Benar-benar orang ini suka menyenangkan hati Tuhan. Karena dalam garis ketaatan, Yesus sangat ditinggikan. Khotbah bagus, penyembahan, bahasa roh, mujizat belum tentu meninggikan Yesus. Tapi ketaatan itu pasti meninggikan Yesus. Khotbah bagus, penyembahan, bahasa roh, mujizat, kalau didasari oleh ketaatan pasti meninggikan Yesus. Tapi kalau kita tidak taat, itu mengejek Yesus. Maka berapa banyak perintah Tuhan yang kita ketahui, berapa banyak kita abaikan. Padahal kualitas rohani yang terbaik mentaati perintahnya. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 15. Kita bangkit berdiri, pemain musik maju ke depan. Yohanes 14 ayat 15, sama-sama kita baca. Ini ukuran rohani yang benar. Sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Jikalau kau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ada unsur ketaatan enggak penekanannya? Halo? Ya, karena menuruti segala perintah. Karena segala perintah, fokus kita perintah. Tidak ada alternatif lain untuk dapat mengasihi Tuhan representatif puncak kerohanian selain menuruti segala perintah Tuhan. Katakan amin.